apa kabar? Semoga selalu dalam kondisi sehat. Ya, pada video kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal larutan automatic processing. Ya. Jadi setelah Anda selesai mengikuti perkuliahan ini, Anda akan yang pertama mampu mengidentifikasi larutan developer automatic film processing. Yang kedua mampu mengidentifikasi larutan fixer untuk automatic film processing. Ya. Yang ketiga, nanti Anda pada saatnya akan bisa menyiapkan larutan untuk automatic processing. Jadi perhatikan dengan seksama penjelasan dari saya. Ya, nanti hal-hal yang belum jelas bisa Anda tanyakan di forum diskusi. Di sini ada beberapa paket yang sudah saya siapkan. Ya. Kita lihat dulu untuk yang ini. Ya. Biasanya larutan untuk automatic processing, ya, ini dikemas dalam bentuk seperti ini. Ya. Jadi dalam satu dus ini isinya satu set. Ya. Untuk developer, ya, ini ada 3 komponen. Ya. Isinya ada 1 jerigen, kemudian ada 2 botol kecil. Kemudian untuk fixer isinya 1 jerigen dan 1 botol sedang. Ya. Oke, kita bisa lihat di sini. Ya. Ya. Ini kebetulan yang saya siapkan adalah merek Carestream. Ya. Ini ada tulisannya Developer and Replenisher. Ya. Kodenya XOMAT. Ya. XOMAT ini adalah maksudnya untuk automatic film processing. Ya. Di sini Anda bisa melihat ada expired date-nya. Ya. Pastikan expired date-nya belum melampaui. Kemudian Anda bisa melihat petunjuk penggunaannya di sini. Ya. Demikian juga untuk yang fixer, ya. Fixer juga sama, XOMAT, ya. Fixer ini biasanya diwarnai biru untuk Carestream. Kemudian di sini ada petunjuk penggunaannya juga. Developer, ya, berisi 3 bagian. Bagian pertama adalah part A, ya. Lalu ada part B dan part C. Ya. Jadi di sini tidak dijelaskan part A itu isinya apa, ya. Tetapi kurang lebih part A ini adalah isinya developing agent. Kemudian untuk part B dan C itu adalah preservative dan accelerator. Kemudian fixer hanya terdiri dari 2 komponen, yaitu part A dan juga part B. Ya. Ya, cairan-cairan ini merupakan cairan-cairan yang berbahaya, sehingga di sini dilengkapi petunjuk, ya, atau peringatan jangan sampai terkena mata, jangan sampai tertelan, atau bahkan mungkin diusahakan seminimal mungkin kontak dengan kulit secara langsung. Ya. Apabila terjadi percikan ke mata, tertelan, ya, ini harus segera dilakukan tindakan. Ya. Apabila terpercik ke mata harus segera dibilas dengan air mengalir. Kemudian apabila tertelan harus kita banyak minum. Ya. Lalu setelahnya apabila ada gejala lanjutan kita diminta untuk menghubungi dokter. Ya, kemudian untuk membuat, ya, ini biasanya kita aduk di dalam ember, ya, yang nantinya akan dimasukkan ke dalam tangki ini. Ya, Anda masih ingat ini adalah bagian dari automatic processor, ini untuk developer, yang ini untuk fixer. Ya.
Kalau yang ini air ya, nanti kita isi dengan air yang sesuai dengan kehendak. Ya. Satu bagian ini ya, sesuai dengan petunjuk ini digunakan untuk membuat 5 liter. Ya. Jadi kita nanti hasil airnya adalah 5 liter. Ya. Cara membuatnya, kita campurkan komponen A, B, dan C. Ya. Ini ada segelnya di sini, kita buka. Nah, penutupnya ini sudah dilengkapi dengan ujung yang runcing. Ini gunanya untuk menusuk segel ini, kemudian kita putar, lalu kita tuangkan. Biasanya kita mengadu di ember dulu, ya. Kemudian baru nanti dari ember kita masukkan sesuai dengan kebutuhan, ya, ke dalam sini dan juga ke dalam bak di automatic prosesornya. Demikian juga untuk yang fixer, ya. Satu komponen ini, ya, diperuntukkan untuk membuat 5 liter larutan. Ya. Maaf, 5 galon ya, 25 liter maksud saya ya. Ini juga sama ya. Ini nanti dicampurkan ya. Kita buka dulu. Ya, kemudian sama segelnya nanti kita tusuk menggunakan ujung yang runcing ini ya. Kemudian kita campurkan di ember ya, baru dimasukkan ke sini ya. Ini ya, untuk mengisinya kita buka ya, kemudian kita bisa tuangkan menggunakan corong supaya tidak tumpah ya, lalu kita tutup. Nah, kalau sudah tertutup ya, ini tidak akan tumpah ya. Karena ini menggunakan mekanisme otomatis ya. Ini baru akan terbuka kalau ini ditekan. Nah, ini ditekan ya, ketika ini dipasang ke dalam mesin ya, bagian mesin akan menekan ini ya, sehingga cairan bisa mengalir turun ya. Tapi kalau tidak ditekan ya, ini tidak akan tumpah. Lagi. Ya, sekarang saya akan mendemonstrasikan cara membuat larutan untuk pengolahan film otomatis. Jadi larutan-larutan ini seperti sudah saya sampaikan di video sebelumnya mengandung komponen-komponen yang berbahaya. Jadi untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, kita gunakan alat pelindung diri. Kita biasanya gunakan kacamata Google ya, ini supaya menghindari percikan ketika kita menuang ya, dan juga karena baunya cukup menyengat ya, dan juga untuk menghindari masuk ke mulut ya, kita pakai masker seperti ini. Nah, kemudian kita siapkan ketiga komponen tadi ya, baik untuk developer ya, dan 2 komponen untuk user. Kemudian kita gunakan ember untuk mencampurnya ya. Ini yang pertama, developer dulu ya. Sesuai dengan petunjuk penggunaan pada kemasan, kita masukkan dulu part A ya. Nah, pada saat menuang ini biasanya larutan akan ya terpertik ke muka. Ini gunanya kita menggunakan kacamata dan masker. Saya peragakan setengah botol dulu. Kalau sudah, kita masukkan part B
Kalau sudah, baru part C. Ya, saya buat setengah. Kemudian kita aduk ya selama 2 menit. Mengaduknya ini selama 2 menit. Nah, kalau sudah, baru dari sini kita pindahkan ke dalam sini. Ya. Kita masukkan dari sini dalam. Baik, akan saya lanjutkan ke cara membuat mixer. Kita mulai dari part A. Kemudian part B. Ya, kalau sudah baru kita 2 menit. Kalau sudah, nanti kita pindahkan yang ada di ember ini ke dalam penampungnya. Ya, masukkan di sini. Ya, dan ini siap untuk dipasang di automatic process. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Ya, kita tadi sudah menyiapkan larutan, kemudian larutan sudah saya masukkan ke dalam tangki. Ya. Anda bisa lihat di sini. Ini kalau sudah ditutup seperti ini, ya, ini tidak akan tumpah. Ya, baru ketika dipasang, ini akan tertekan. Ya, ini cairan bisa mengalir keluar. Sebelum kita memasang ke dalam automatic processing, pastikan selang-selang penguras ini sudah pada posisi aman. Ya, ada yang menggunakan tipe penutup, ada juga yang diangkat ke atas seperti ini. Ya. Kemudian kita tempatkan sesuai dengan posisinya. Yang pertama developer, kemudian mixer, lalu air. Ya, air yang kita gunakan ini harus air yang baik. Ya, artinya tidak mengandung pengotor seperti mungkin pasir atau lumpur. Ya, jadi kalau kondisi airnya kurang baik, berlumpur atau berpasir, perlu kita beri filter dulu, kita saring. Ya, kemudian sisa yang ada di ember, ya, kita bisa masukkan ke tangki cadangan. Ya, di bawah ini, ya, ada yang untuk developer, mixer dan air, ya, kita bisa masukkan. Ya. Ya, kemudian automatic processing siap untuk digunakan.